Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahadian Rahmat dari kelas 10 IPA 3. Di sini saya perwakilan dari kelompok 3 yang beranggotakan dari Neng Bulan dan Gian Rifki Fadilah. Di sini saya akan menjelaskan hasil resum dari bab 5. Yang pertama yaitu ceritakan proses turunnya wahyu pertama. Yang kedua, kondisi masyarakat di zaman jahiliyah. Yang ketiga, alasan Rasulullah SAW melakukan ad-dakwah bi al-syir. Yang keempat, faktor dan penarik hijrahnya Rasulullah SAW ke Madinah. Oke, yang pertama, ceritakan proses turunnya wahyu pertama. Menurut riwayat yang sahih, Nabi Muhammad SAW pertama kali diangkat menjadi Rasul pada malam hari 17 Ramadan tahun 610 Masehi saat usia beliau 40 tahun di Gua Hiro. Ketika itu Nabi Muhammad SAW memohon petunjuk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala mengenai cara memperbaiki keadaan bangsa Arab yang pada saat itu semakin mengalami kehancuran atau ke zaman jahiliyah atau bodoh lah. Dan akhirnya malaikat Jibril turun untuk membacakan wahyu pertama yang disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW, yaitu surat Al-Alaq surat ke-96 ayat 1 sampai 5 yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Khalaqal insana min 'alaq. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Iqra wa rabbukal akram. Bacalah dan Tuhanmu yang maha mulia. Allazi 'allama bil qalam. Yang mengajarkan manusia dengan pena. Allamal insana ma lam ya'lam. Dia mengajarkan manusia apa yang dia diketahui. Dan itulah wahyu pertama yang diterima oleh Nabi Muhammad SAW sebagai awal diangkatnya sebagai Rasul. Kemudian Nabi Muhammad SAW menerima ayat-ayat Al-Quran secara berangsur-angsur selama 23 tahun. Yang kedua, kondisi masyarakat jahiliyah. Jahiliyah adalah konsep agama Islam yang menunjukkan masa di mana penduduk Mekah berada dalam ketidaktahuan atau kebodohan. Kondisi masyarakat Arab sebelum kedatangan Islam diceritakan bahwa masyarakat Arab mengalami kemerosotan moral, seperti halnya meminum minuman keras, berjudi, mencabul, atau berseks itu hal yang biasa. Dan kaum wanita diperlakukan seperti barang bergerak atau yang dapat dijual belikan. Yang bahkan parahnya lagi, seorang anak bisa menikahi ibu tiri mereka sendiri. Dan kalau di zaman Fir'aun itu, kalau bayi laki-laki baru lahir dibunuh, sedangkan di zaman jahiliyah, anak perempuan yang baru lahir itu akan dicekik atau dibunuh, bahkan dikubur hidup-hidup. Dan sekian itu dari kondisi zaman jahiliyah. Yang ketiga, alasan Rasulullah SAW melakukan ad-dakwah bil abasir adalah agar tidak menimbulkan keresahan dan kekacauan di kalangan bangsa Quraisy. Hal tersebut dilakukan mengingat kerasnya watak suku Quraisy dan keteguhan mereka berpegang pada keyakinan dan menyembah berhala pada nenek moyang. Dan keempat, faktor dan penarik pendorongnya Rasulullah SAW hijrah ke Madinah. Yang kesatu, faktornya adalah siksaan kaum Quraisy kepada umat Islam semakin berat. Selama 13 tahun Rasulullah SAW
hidup di kota Mekah, beliau dan para pengikutnya seringkali mengalami yang mengalami cobaan yang paling besar, siksaan yang begitu pedih. Di samping itu, hak kemerdekaan juga dirampas serta diusir dan harta mereka disita. Yang kedua, wafatnya istri dan pamannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Setelah istri Rasulullah Khadijah, istri Rasulullah meninggal dunia, umat Islam semakin bertambah kesedihannya. Tak lama berselang, paman Rasulullah yakni Abu Muthalib juga wafat. Wafat Abu Thalib ini menyebabkan Nabi Muhammad kehilangan pelindung senantiasa melindungi dirinya dari berbagai bentuk ancaman. Kepergian dari Abu Thalib memberikan peluang kepada kaum kafir Quraisy untuk melakukan tindakan yang menjadi-jadi kepada Muhammad dan para pengikutnya. Kaum Quraisy semakin gila melancarkan intimidasi kepada kaum muslimin. Yang ketiga, ada baiat dari umat Islam di Madinah. Tahun 621 Masehi, datanglah 13 orang yakni penduduk Madinah yang menemui Rasulullah SAW di Bukit Aqabah. Mereka berikrar untuk memeluk agama Islam. Peristiwa ini disebut dengan Baiat Aqabah 1. Yang kedua, di tahun 622 Masehi, datang lagi sebanyak 73 orang dari Madinah ke Mekah yang terdiri dari suku Aus dan suku Khazraj. Yang awalnya memang mereka datang untuk melakukan hijrah atau haji. Akan tetapi kemudian menjumpai Rasulullah SAW dan mengajak beliau berhijrah ke Madinah. Mereka berjanji untuk membela dan mempertahankan Rasulullah SAW dan pengikutnya, serta melindungi keluarga seperti mereka melindungi anak istri sendiri. Peristiwa ini dinamakan Baiat Aqabah II. Yang keempat, pemboikotan dari kaum Quraisy. Faktor lainnya yang mendorong Rasulullah untuk berhijrah dari kota Mekah ke Madinah yakni adanya pemboikotan yang dilakukan oleh kaum kafir Quraisy kepada Rasulullah SAW dan para pengikutnya, yaitu Bani Hashim dan Bani Muthalib. Pemboikotan yang dilakukan kepada mereka adalah diantaranya melarang setiap perdagangan dan bisnis dengan pendukung Nabi Muhammad SAW. 2. Tidak ada seorang pun yang berhak mengadakan ikatan perkawinan dengan orang muslim. Yang ketiga, melarang untuk bergaul dengan orang muslim. Yang keempat, musuh Nabi Muhammad harus didukung dalam berbagai keadaan manapun. Nah, itulah resume dari bab 5 dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan yang dilontarkan oleh saya karena saya masih tahap belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.